Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat rekan-rekan semuanya. Salam sehat dan salam bahagia. Mohon maaf baru sempat kali ini memberikan bedah FR atau pembahasan FR soal-soal P3K yang kemarin atau bisa dijadikan acuan untuk belajar P3K yang tahap 2 dan tahap 3 nanti. Jangan teman-teman, mari kita lanjut ke soalnya saja. Ini silakan teman-teman dengarkan suara saya atau simak dengan teliti. Nanti, biar mudah dalam mencermati beberapa kata-kata kunci soal. Jadi nanti di belakang ini nanti tidak saya sediakan beberapa pembahasan seperti di video biasanya. Nanti kalau, seperti itu nanti teman-teman malah agak susah karena, tidak mendengarkan suara saya. Oke ya, langsung saja. Dari melihat soal seperti ini teman-teman, teman-teman fokus saja pada, apa namanya, kunci soal, di apa yang ditanyakan soal. Misal dari soal seperti ini, kalau teman-teman baca semuanya pasti akan, menghabiskan waktu. Silakan saja teman-teman langsung saja kepada apa yang ditanyakan soal. Misal, dari pernyataan di atas, manakah yang merupakan pengertian pendidikan olahraga? Pasti teman-teman sudah tahu ya, pendidikan olahraga ya, pastinya adalah, yang berhubungan dengan olahraga tertentu atau yang bersifat kompetitif dan atau juga yang berhubungan dengan, prestasi seperti itu ya. Kita lihat saja, kita ambil satu option untuk menghapus semua option yang tidak ada. Misal kita contoh ambil option yang E, bagian integral dari pendidikan secara keseluruhan melalui berbagai kegiatan jasmani yang bertujuan mengembangkan secara organik, neuromuskuler, intelektual, dan emosional. Pasti ya, kalau ini adalah pendidikan jasmani. Pasti ya yang berhubungan dengan E, dia adalah salah, ya, salah. Lanjut saja kita ke option yang, kita ambil yang ke A misal, pendidikan yang membina peserta didik agar menguasai cabang-cabang olahraga tertentu. Berarti ya, benar, dia adalah pendidikan olahraga. Berarti yang ada A-nya adalah benar. Antara A, B, C, dan D ya. Kita antara option B, C, dan D. Kita lihat yang berhubungan. Proses pendidikan yang memanfaatkan aktivitas fisik menghasilkan perubahan holistik dalam individu, baik dalam hal fisik, mental, serta emosional. Masih ingatkah ini, perubahan kata kunci ini? Menghasilkan perubahan holistik dalam individu. Dia adalah pendidikan jasmani ya. Berarti yang ada B-nya adalah salah. Nah, dari sini sudah ketemu jawabannya teman-teman. Berarti jawabannya adalah A, C, dan D. Ya, bersifat kompetitif, betul. Ya, seperti itu ya. Ini yang lebih tepat. Sebenarnya ini ada dua jawaban yang bingung kan antara D sama B. Tapi kalau di sini adalah menghasilkan perubahan holistik, itu adalah, jelas pendidikan jasmani. Jadi jawabannya adalah C. Ini jawaban saya nih salah ya. Seharusnya, A, C, dan D ini salah. Makanya saya harus, apa namanya, mendengarkan suara saya ya. Oke, kita lanjut saja soal yang kedua. Apa perbedaan pendidikan jasmani dan kesehatan ditinjau dari pengembangannya? Ingat, kita yang tanyakan adalah pendidikan jasmani dan pendidikan kesehatan. Nah, kita salah satu dulu, kita ambil yang kesehatan dulu. Kalau kesehatan kata kuncinya adalah sebagai perubahan untuk, tingkah laku budaya hidup sehat, ya. Itu kata kuncinya di, pendidikan kesehatan. Kita acak saja ya untuk misal yang dari belakang aja lah, dari E. Pendidikan jasmani membentuk bagian tubuh tertentu fungsi kecabangan yang dikembangkan. Fungsi kecabangan ini lebih fokus ke olahraga kan, ya. Kalau ini betul yang kesehatannya betul, cuma yang
yang jasmaninya yang kurang kurang tepat, ya. Kita yang di pendidikan jasmani dirancang sebagai kebutuhan anak, sedangkan kebutuhan anak ini ada kurang tepat sedikit ya. Seharusnya, kebutuhan anak tentang gerak, nah itu akan lebih tepat ya. Sedangkan pendidikan kesehatan dirancang untuk mencapai intensitas kerja fisik sehingga melebihi kemampuan optimal. Ini pendidikan olahraga, berarti salah juga ya. Pendidikan jasmani menitik beratkan pada sistem penilaian final score. Nah ini kalau ini sudah olahraga, final score ya. Sedangkan pendidikan kesehatan menitik beratkan pada penilaian gain score untuk menghasilkan hasil belajar. Nah ini juga kurang tepat. Oke ya. Yang B coba kita lihat. Pendidikan jasmani membentuk bagian tubuh tertentu sesuai dengan fungsi kecabangan. Ini juga kurang tepat ya. Nah, sedangkan yang kesehatan adalah tercapainya perubahan perilaku individu keluarga. Ini sudah tepat, cuman yang jasmaninya kurang tepat. Berarti adalah A. Coba kita cek yang A. Mohon maaf nih, saya terbiasa dengan suara yang agak cepat. Nanti saya agak pelan-pelankan saja ya. Pendidikan jasmani diarahkan untuk mengembangkan individu anak secara menyeluruh. Nah, tadi holistik ya, anak secara menyeluruh. Sedangkan pendidikan kesehatan untuk mencapai perubahan perilaku individu dalam melihara perilaku sehat. Ini yang tepat jawabannya. Itu ya, untuk memahami soalnya seperti itu. Jangan pusing kalau melihat soal seperti ini. Insya Allah akan mudah. Oke, lanjut ke soal selanjutnya. Landasan apa? Ini yang dikatakan landasan apa yang terkait dengan tujuan pendidikan jasmani tersebut. Oke, kita baca dari atas. Salah satu tujuan pendidikan jasmani adalah tubuh memperoleh dan mempertahankan derajat kebugaran jasmani yang optimal. Salah satu komponen jasmani adalah kekuatan otot yang berpengaruh pada perubahan anatomis tubuh. Nah, ini kata kunci yang paling tepat di sini adalah berpengaruh pada perubahan anatomis tubuh. Nah, ini jawabannya apa, teman-teman, Bapak Ibu guru semuanya? Di sini sebenarnya ada beberapa jawaban jebakan juga. Mas, Bapak Ibu masih ingat ya? Ada 3 landasan landasan pendidikan jasmani, yaitu adalah apa namanya, psikologis ya, terus biologis dan sosiologis. Nah, kata kuncinya di sini. Nanti kalau perubahan anatomis mungkin Bapak Ibu guru atau teman-teman akan cenderung ke fisiologis mungkin, bisa jadi atau ke biomekanis ya, bahkan ke kinestesis ya. Padahal jawabannya yang berhubungan dengan anatomis tubuh yaitu adalah biologis bagi PJOK, landasan biologis di sini ya. Jadi, kita lihat apa yang ditanyakan soal dan konsep kita dalam memahami landasan pendidikan jasmani itu sudah paham dulu. Nanti melihat soalnya seperti ini akan mudah dalam menjawab soalnya. Itu ya. Kita lanjut saja ke bahan berikutnya. Kecepatan perkembangan dan pertumbuhan gerak bersifat individual merupakan bagian dari prinsip perkembangan gerak. Jika dikaitkan dengan pembelajaran sebagai seorang guru PJOK, idealnya menyiapkan program pembelajaran berdasarkan kategori kemampuan yang disusun atas kelompok peserta didik. Kategori apa yang lazim digunakan untuk mengelompokkan kemampuan gerak yang dimiliki peserta didik. Ini sebenarnya soal yang agak hot, cuman harus hati-hati. Kalau Bapak Ibu guru mencermati soal ini, ada kata kunci yang spesial yaitu di kemampuan yang disusun atas kelompok peserta didik. Nah, kelompok peserta didik maksudnya di sini adalah, ingat, kelompok peserta didik ada kelompok yang berumur sekitar berapa tahun, masih ingat, klasifikasi 4 tahap gerak
Galahuwe itu, ya kan? Ada yang dari TK berapa tahun, ada yang sebelum TK umur 2 tahun sampai 6 tahun. Nah, ya, dilihat dari optionnya ini rata-rata antara 1, 2, ini lebih cenderung ke klasifikasi gerak. Nah, berarti, kemungkinan jawaban seperti ini juga, tidak mungkin juga. Nah, ini gerak yang 2 ini yang kadang membingungkan, kalau kita tidak kembali ke kata kunci ini, kemampuan yang disusun atas kelompok peserta didik. Nah, kelompok berdasarkan umur gitu ya, atau, ya berdasarkan kemampuan yang disusun atas kelompok peserta didik, ya. Yang tepat adalah gerak reflektif, kasar, dasar, dan ada lagi satunya yaitu gerak khusus atau spesialis ya, karena, madhab gerak Galahuwe di situ. Sebenarnya ini sudah saya, bahas di, di soal sebelumnya, soal-soal P3K, cuman dengan redaksi soal yang berbeda, karena ini dikembangkan dengan begitu host, ini kan dapat soal dari beberapa, subscriber saya dikirimi, coba segera dibahas Pak. Nah, nanti coba saya bantu untuk membahasnya. Untuk ini saya tambahin dikit aja biar untuk mengingat konsep perkembangan gerak anak Galahuwe, yaitu reflective movement pace. Ini sering keluar soal ini, jawaban ini sering keluar, cuman, dia dibolak-balik dengan beberapa pertanyaan yang berbeda. Apakah yang ditanyakan itu gerak kasarnya, gerak refleksifnya, atau gerak dasarnya, itu, analisis saya dari soal-soal SKB yang dulu. Soal yang berhubungan dengan gerak anak, perkembangan anak Galahuwe baik maupun dengan yang apa namanya, eee, Fit and Posner juga itu juga sering sering juga keluar itu, hampir hampir terus keluar, cuman dengan, bahasa soal yang berbeda. Saran saya pada teman-teman silahkan dipahami lebih mendalam lagi tentang, soal materi dengan gerak galau ini. Lanjut, pengalaman gerak dasar peralihan yang cepat dari perkembangan berdasarkan kematangan menuju proses yang sangat tergantung pada pembelajaran dalam proses pembelajaran gerak lokomotor berjalan, ya, lokomotor berjalan. Manakah implementasi pola gerak dasar yang tepat digunakan oleh guru PJOK? Implementasi gerak berjalan, masih ingat ya, karena lokomotor berjalan itu di sini, implementasi yang paling tepat. Nah, soal ini, tidak begitu susah, tinggal kita, melihat option-option yang bersinggungan dan, lebih condong ke sini atau lebih tepat. Misal, A, mengajarkan berjalan dengan langkah dan kecepatan yang berbeda-beda. Ini juga kurang tepat karena, untuk menuju proses yang bergantung, nah ini kematangan ini ya, lokomotor berjalan. Jadi kan kalau kelas 1 itu kan, gerak lokomotor berjalan, kalau kelas 2 itu adanya namanya variasi TKD-nya, kelas 3 itu sudah ke kombinasi jalan, kalau kelas 2 itu variasi jalan ya, kalau kelas 1 masih berjalan melakukan gerak dasar. Nah, itu KD-KD, dasar seperti itu Bapak Ibu guru bisa lebih teliti lagi untuk, disangkut pautkan ke dalam soal-soal yang ada nanti. Ini kurang tepat, memberikan contoh macam-macam berjalan dengan yang baik dan benar. Nah, ini yang paling tepat ini. Kita coba lihat option yang lainnya. C, memvariasikan arah langkah dalam berjalan yang berbeda-beda. Arah langkahnya juga kurang tepat karena ini, soal di sini adalah pembelajaran gerak lokomotor berjalan. Di sini belum ada kata kunci namanya variasi maupun kombinasi ya. Kita harus teliti di sini, masih lokomotor berjalan berarti, dengan soal seperti ini bisa dikatakan soal ini adalah untuk SD kelas 1 ya. Mengkombinasikan arah langkah yang berbeda dan ayo lengan ini juga kurang tepat karena ini fokusnya berjalan ya.
mengombinasikan pola gerak, langkah, dan ayunan ini juga kurang tepat karena nanti sudah beda jalur arah. Yang paling tepat di sini adalah, memberikan contoh macam-macam berjalan, misal berjalan ke depan, ke samping, nah seperti itu ya. Kalau kecepatan ini juga kurang tepat ya, yang tepat adalah B, ini menurut saya pribadi dan insyaallah, dari beberapa option ini adalah yang paling tepat, itu. Cukup sekian dari saya, sedikit besok semoga lebih bisa membahas lagi, lebih baik sedikit tapi lebih sering daripada, banyak-banyak soal tapi, lama juga menunggunya teman-teman karena juga, waktu juga saya juga banyak kesibukan, semoga bisa menyempatkan lebih banyak untuk membahas soal-soal P3K, FR ke depannya. Salam sejahtera, salam olahraga buat kita semuanya, sukses selalu buat teman-teman, guru, juga dimanapun berada. Salam sehat, salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.